Palembang on podcast dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Reka Sari. Kita akan membahas mengenai berbagai kampung-kampung kreatif, kampung-kampung yang potensial, yang inovatif, yang ada di 18 kecamatan di wilayah Kota Palembang. Bersama saya sudah ada Camat Seberang Ulu 2 Palembang, yaitu Bapak Purba Sanjaya SSTPMM yang hadir bersama saya. Assalamualaikum Pak. Salam. Iya, apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tetap semangat ya Pak ya. Luar biasa harus. Walaupun sedang lagi asap ini. Ya, ada sedikit gangguan ispa sedikit ya. Iya, betul sekali. Nah, pemirsa Palembang on podcast, Bako Humas Dinas Kominfo Kota Palembang. Hari ini apa yang akan kita bahas yaitu tentang potensi kampung kreatif Bulaksa. Bulaksa ini bukan nama orang ya. Bulaksa ini kepanjangan atau singkatan dari Burgo, Laksa, dan juga Kue Basah. Nah, seperti apa? Kenapa wilayah ini dikatakan sebagai kampung kreatif Bulaksa? Langsung saja kita ngobrol ya. Pak Purba, boleh diceritakan sedikit ini asal mula, asal usul dari kampung Bulaksa ini. Kita tahu sendiri Burgo, Lakso, dan Kue Basah ini merupakan kuliner-kuliner khas dari Kota Palembang sendiri. Ya, boleh diceritakan Gini Mbak Ayi, kita harus merunut dulu penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa setiap kelurahan itu harus senantiasa menggali potensi yang ada di setiap wilayahnya untuk menjadi kelurahan mandiri. Nah, salah satunya di Kecamatan Seberang Ulu 2 ini ya adanya kampung Bulaksa ini. Bulaksa seperti Mbak Ayi tadi sampaikan bukan nama orang. Bulaksa ini Burgo, Lakso, dan Kue Basah. Dimana memang kampung ini secara real estate itu sudah lama ada di Kecamatan Seberang Ulu 2, khususnya di Kelurahan Tangga Takat. Ini juga sudah merupakan menjadi generasi kedua atau ketiga dari keluarga tersebut melakukan pembuatan burgo, lakso, dan kue basah ini. Nah, itu secara turun-temurun. Turun-menurun. Memang secara legalitas itu baru kita angkat oleh pihak Kecamatan Seberang Ulu 2 mengikuti event yang diadakan oleh Dinas Pariwisata Kota Palembang. Ada event dalam penilaian kampung-kampung kreatif yang ada di wilayah Kota Palembang. Mungkin itu ya pembukaannya dulu. Baik. Nah, kenapa memilih kampung kreatif Bulaksa? Dan itu namanya terinspirasi dari apa? Kenapa jadi namanya Bulaksa? Oke. Memang nama agak sedikit unik ya, Mbak ya. Bulaksa ini lain daripada yang lain. Tapi kita berbicara latar belakang dulu. Kota Palembang ini merupakan kota yang kaya akan kuliner, Mbak Ayi. Cuman sayangnya untuk saat ini yang sudah dikenal oleh khalayak ramai itu hanya sekedar pempek. Iya, betul. Yang notabene memang dari anak yang masih kecil sampai yang sudah dewasa yang senior juga itu sangat makan pempek tersebut. Nah, disinilah menjadi tantangan kami. Sebenarnya Palembang ini bukan hanya pempek, banyak lagi kuliner-kuliner yang memang menjadi ciri khas Kota Palembang. Salah tiganya burgo, lakso, dan kue basah ini. Nah, oleh karena itulah kami melihat di kampung tersebut, tepatnya di lorong perbatasan Kelurahan Tangga Takat, potensi ini besar. Potensi ini besar dan ini bisa dijadikan salah satu destinasi wisata yang baru di Kota Palembang. Itu mungkin latar belakangnya. Jadi itulah tercipta Bulaksa. Bulaksa Kalau namanya sendiri itu siapa yang kasih nama Bulaksa? Bulaksa ini kemarin ada dua opsi, antara Bulaksa atau Bu Lurah kemarin. Nah, karena ini menyangkut inovasi atau kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat, kita mengambil jangan ada embel-embel dari pemerintahan. Makanya kita ambil dari menjadi Bulaksa. Ini ide ini dari masyarakat dari lorong perbatasan itu sendiri. Dari warga sendiri ya. Baik, memang Kota Palembang terkenal dengan Sungai Musinya yang memang berpotensi menghasilkan kuliner yang berbahan baku ikan. Iya. Jadi pempek, burgo, dan lakso itu
satu lagi model dan taekwondo Taiwan. itu tuh memang terbuat dari bahan baku ikan Bahan ya, baku ikan. karena memanfaatkan potensi yang ada di wilayah Iya. Kota Palembang. Nah, kalau burger dan laksa hanya bedanya apa Pak? Bumbu ya, dari Bumbu. segi kuah ya. Ya, kuah. Kuah rasa. Kuahnya. Kalau lakso itu kuahnya itu kuning. Laksa. Kalau burgo itu merah ya, atau kebalikan lupa. Oh, kalau kalau burgo itu kayaknya putih ya Pak Iya. ya. Karena dia menggunakan santan. Iya. Nah, kalau lakso dia lebih ke kunyit ya, Iya, menggunakan ada kunyit. kunyitnya. Nah, baik. Nah, ini burgo sama lakso sudah jelas adalah bahan baku ikan, hanya yang membedakan adalah cita rasa kuahnya. Iya. Nah, kemudian yang kue basah. Kue basah ini kan banyak ragam. Kalau Iya. di Sumatera Selatan hampir ratusan kue basah yang memang Palembang punya dan kadang kan hampir terlupakan, Iya. apalagi oleh generasi muda dengan kuliner-kuliner kekinian pula. Nah, ini seperti apa? Apa saja kue basah yang ada di lorong ini? Kalau kita berbicara kue basah, yang ada di otak kita itu bentuknya pasti loyangan. Oke. Tapi yang ada di lorong di lorong perbatasan ini, Kampung Bulaksa ini, itu makanan-makanan bingen yang jarang sekali ditemu di pasaran. Ya. Salah satunya saya sebutkan ada janda brais, ada lagi bluder, ada lagi kue tempong. Itu banyak sekali macam kue-kue bingen yang dibuat oleh masyarakat di lorong perbatasan ini. Memang kalau kita berbicara kue basah pasti ya pikirannya, oh ini bentuknya loyangan atau bentuk persegi atau bulat. Tapi yang kita ingin perkenalkan kepada masyarakat, ini memang kue-kue yang bentuknya tidak memerlukan order, dikonsumsinya harus banyak orang. Jadi bisa porsinya memang buat perorangan. Oh, jadi kecil-kecil Kecil-kecil, gitu. baik. Baik. Oh, seperti kayak apa? Gelenak Iya. gitu ya. Habis itu apa itu yang ada yang coklat itu. Iya. Saya ya. Memang kalau misalnya kita kalau generasi kita mungkin masih agak sedikit tahu. Iya. Ada yang memang benar-benar hilang, mungkin kita banyak yang tidak tahu karena dia memang munculnya hanya pada saat momen-momen tertentu. Betul. Iya ya Pak ya. Maka oleh karena itu kita mengangkat Kampung Bulaksa ini, karena kita juga ingin aset ini merupakan suatu aset bagi Kota Palembang. Jangan sampai ini terputus sehingga anak-anak yang muda maupun yang masih kecil itu tidak mengetahui aset berharga yang dimiliki oleh Kota Palembang. Oleh karena itulah Kecamatan Seberang Ludua melalui event penilaian kampung kreatif kemarin kita mengangkat Kampung Bulaksa ini untuk sebagai pengenalan kembali kepada masyarakat bahwa kuliner Palembang ini bukan hanya pempek. Itu intinya Mbak I. Baik, setelah mendapatkan juara 3 dalam kampung kreatif tingkat Kota Palembang nih, ini gimana untuk masyarakat sekitar, masyarakat yang memang betul-betul mengerjakan itu? Oh gitu. Masyarakat sangat antusias kemarin pada saat penilaian kampung kreatif tersebut. Malah mereka sangat all out dan terbukti di lapangan pada saat kunjungan tim penilai, antusias masyarakat itu luar biasa Mbak. Sampai anak-anak kecil yang baru pulang sekolah saya itu mengikuti kegiatan tersebut. Mereka sangat ramah menyambut tim. Berarti ini menjadi salah satu indikator bahwa kampung ini siap menjadi destinasi wisata baru yang ada di Kota Palembang. Baik Pak, untuk mendukung kampung ini di Kelurahan Tangga Takat ini sebagai destinasi wisata kuliner katakanlah ya. Ini apa yang dilakukan pemerintah khususnya untuk mensupport dari segi fasilitas kah atau dari segi penambahan bantuan untuk masyarakat gimana? Inilah yang kita harapkan. Kalau kami kemarin pada saat paparan lomba kampung kreatif tersebut, kami berharap bukan hanya menjadi juara pada kompetensi tersebut. Yang kami harapkan memang ada perubahan nyata di kampung tersebut sehingga ini terekspos ke permukaan sehingga dinas atau instansi terkait baik pemerintahan maupun pelaku-pelaku usaha itu tahu, oh ini ada potensi ini di
Kecamatan Seberang Ulu 2, Kelurahan Tanggatakan, lorong perbatasan ini. Dan memang kita sudah koordinasikan dengan Dinas Pariwisata, dengan Dinas PUPR. Memang yang namanya kampung pasti sarana dan prasarananya pasti sangat terbatas, Mbak. Ya. Tapi potensinya itu tinggal ditata saja di daerah tersebut. Nah, sekarang tinggal nanti kita buatkan semacam program atau DED ke depan. Bagaimana kampung ini akan kita kembangkan lebih lanjut lagi. Mungkin gitu, Mbak. Baik. Kira-kira rencananya mau dibuat apa nih? Tidak menutup kemungkinan kita akan mengembangkan kampung ini menjadi pusat kegiatan-kegiatan yang ada di Kota Palembang, Mbak. Memang di situ ada ruang terbuka yang bisa digunakan sebagai tempat-tempat event, dan juga ada lagi potensi sumber daya budaya yang ada di lorong perbatasan tersebut, yaitu Dulmuluk. Dulmuluk itu memang terkenalnya itu di daerah Tujuh Ulu, tapi para pemain Dulmuluk ini bertempat tinggalnya adanya di lorong perbatasan. Oh begitu. Jadi ini merupakan satu paket yang kompleks. Ada barang yang bisa kita kembangkan, ada juga adat istiadat yang bisa kita tampilkan. Baik, betul. Itu memang namanya lorong perbatasan. Lorong perbatasan. Itu karena memang berbatasan dengan perbatasan antara Kelurahan Tanggatakan dan Kelurahan 14 Ulu. Baik. Oh, jadi kalau memang tertarik juga ya dengan Dulmuluk, itu salah satu kesenian asli dari kita Palembang, dan pemain-pemainnya rata-rata tinggalnya di sana. Baik. Jadi semua potensi yang ada di sana itu memanfaatkan warga sekitar untuk memproduksinya atau seperti apa? Ya. Jadi membuka lapangan kerja. Membuka lapangan pekerjaan, dan ada nilai menjadi kekuatan tambahan di perkampungan tersebut, baik bahwa dalam satu lorong tersebut itu merupakan masih saudara. Oh, baik. Antara satu rumah dengan rumah yang lain itu merupakan masih keluarga, ya. Jadi memudahkan pemerintah untuk mengedukasi bagi mereka untuk lebih mengedepankan lagi di kemudian harinya Kampung Bulaksa ini. Baik. Gimana Pak? Ada rencana nggak untuk dibawa ke tingkat yang lebih tinggi selain Kota Palembang gitu? Mungkin ke provinsi atau ke secara nasional? Apa? Ini yang cita-citanya nih ya. Kalau masyarakat di situ atensi mereka itu sangatlah tinggi. Ya cuman kalau untuk diikut sertakan di tingkat provinsi atau nasional kan ada tahapan yang harus diikuti. Nah, salah satunya lomba kampung kreatif ini, Mbak. Nah, cuman sayangnya untuk diikut sertakan di tingkat provinsi ya hanya cuman juara satunya saja. Cuman alhamdulillah kita mendapat juara 3 pada penilaian lomba kampung kreatif tersebut. Iya. Tapi itu udah cukup membanggakan juga. Sudah sangat. Karena dari 18 kecamatan itu mengirimkan kampung kreatifnya ya, mengandalkan potensi-potensi yang ada di wilayahnya. Baik, Pak, kira-kira nih ya, warga sekitar ada nggak permintaan yang lebih untuk itu dari segi pemerintah seperti itu tadi ya. Kalau dari segi warga ada permintaan lebih kepada pemerintah untuk bantuan berupa apa seperti itu misalnya untuk mensupport mereka lagi. Nah, ini kelebihan dari Kampung Bulaksa. Mereka tidak terlalu banyak menuntut bantuan dari pemerintahan. Yang penting mereka perlu ibaratnya sosialisasi terhadap kegiatan dari Bulaksa itu. Bagaimana masyarakat banyak khususnya di Kota Palembang maupun di luar Kota Palembang mengetahui bahwa kalau memang mau mencari burgo, mau mencari lakso atau mencari kue basah, ini merupakan pusat kulinernya gitu. Mereka hanya menginginkan ada sarana promosi lah bagi mereka. Untuk yang lain-lainnya kalau dari segi modal mereka sudah sangat mandiri. Baik, oke. Kalau dari segi promosi apakah sudah terakomodir menurut mereka sampai sekarang? Mungkin podcast ini menjadi salah satu promosi juga. Ya, betul. Baik. Gimana dengan penggunaan media sosial seperti ya banyak ya media sosial yang sekarang sedang dimanfaatkan ya di era digital. Iya. Kita juga kan ada medsos-medsos dari Kecamatan Seberang Ulu 2. Kita juga libatkan, ada juga medsos PKK, ada juga kita program namanya Gerobok Sudu. Kita terlalu ekspos kegiatan-kegiatan di kampung perbatasan ini. Gerobok Sudu itu seperti apa, Mas?
Apa Pak? Ini masih off the record dulu karena ini merupakan juga inovasi kita, salah satu inovasi kita yang ada di Kecamatan Purbalingga. Baik Pak Purba. Pemirsa Palembang On Podcast, jangan kemana-mana dulu. Nanti kita akan membahas lebih lanjut mengenai potensi yang ada di kawasan Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang, Ulu 2, Palembang. Tetap bersama kami dalam Palembang On Podcast. Iya, ketemu lagi dalam Palembang On Podcast, pemirsa. Masih dengan obrolan kita mengenai potensi kampung kreatif Bulaksa atau Burgo, Lakso, dan juga kue basah. Masih bersama kami, kita lanjutkan perbincangan kita tadi bersama Pak Purba, Camat Seberang Ulu 2 Palembang. Nah, Pak, kalau kita tadi udah membahas nih masalah potensi dari Kampung Bulaksa itu sendiri, kemudian bagaimana antusias warganya untuk mengembangkan kampung mereka, kemudian juga menambah lapangan pekerjaan baru. Nah, untuk dijadikan sebagai kampung wisata baru, katakanlah kampung wisata kuliner ya di Kota Palembang, kita kan butuh ada penambahan sarana dan prasarana yang menarik minat warga atau wisatawan lah untuk datang ke sana. Kira-kira nih apa yang sudah dipersiapkan untuk di kawasan perbatasan itu sendiri? Oke, yang pasti yang namanya suatu kampung wisata pasti memerlukan sarana dan prasarana yang memadai ya Mbak ya. Memang di kampung tersebut yang pasti akses jalan perlu kita tingkatkan lagi atau perbaiki lagi. Baik. Dari segi kebersihan lingkungannya juga perlu ada sarana dan prasarana berupa TPS sementara. Dan juga perlu pengedukasian bagaimana sih tempat wisata yang baik yang memang menjadi kriteria suatu usaha bisa dijadikan atau ditunjuk menjadi destinasi wisata. Karena kita ke depan ada proyeksi Mbak Ai, ini bukan hanya tempat kuliner saja. Baik. Jadi Mbak Ai sudah menyinggung bahwa ini merupakan wadah juga untuk mengembangkan atau membuka lapangan pekerjaan. Nah di sana juga kita bisa pusatkan pelatihan. Kalau misalnya ada masyarakat, ada sekelompok atau organisasi yang ingin belajar membuat lakso, membuat burgo atau membuat kue basah, para pengrajin UMKM yang ada di lorong perbatasan ini juga siap. Baik. Nah ini bisa kita kembangkan kemudian. Bisa untuk sarana edukasi juga ya, Bisa, mungkin para untuk pelajar iya, mungkin ya pelajar Kota Palembang. Gimana nih cara bikin burgo lakso atau datang ke kampung itu? Jadi memang kampung ini untuk saat ini memang tidak menyiapkan untuk makan di tempat baik. Tapi hanya melayani untuk by orderan. Siapa yang mengorder itu yang akan dibuatkan. Tapi orderan ini bukan partai kecil. Ini sudah mencakup banyak di wilayah Kota Palembang. Baik. Nah, karena memang sebagian besar sudah tahu. Yang di situ. Mungkin orang cuman taunya ada beberapa tempat saja yang menyediakan seperti burgo, lakso atau kue basah ini. Nah, disinilah kami ingin mengangkat banyak potensi yang ada di Bulaksa ini. Salah satunya tadi sudah saya singgung, ada salah satu inovasi kami lagi, gerobak sudu. Nah itu nanti bisa kita kembangkan lebih luas lagi.
Karena ada beberapa isu nasional, salah satunya itu masalah stunting ya. Baik. Nah, saya rasa pembuatan burgo dan lakso itu sangatlah mudah. Baik. Karena kami para kepala dinas dan camat yang ada di Kota Palembang serta kabak yang ada di Setda Kota Palembang kemarin sudah mengikuti lomba pembuatan lakso, Mbak. Ternyata tidak terlalu sulit pembuatan lakso ini. Nah, ini bisa diterapkan kepada orang-orang tua yang mempunyai anak-anak yang beresiko stunting. Baik. Sehingga mereka mempunyai pengalaman lah atau value baru bagi mereka, sehingga bisa mereka ke depan mengembangkan dirinya masing-masing. Betul. Karena kalau kami berprinsip di Kecamatan Seberang Ulu 2 ini, kita harus sering-seringlah memberi pancing kepada masyarakat, memberi ikan kepada masyarakat, sehingga mereka bisa lebih mandiri. Dan ini ke depan akan kami segerakan dengan Ketua Tim Menggarap PKK Kecamatan Seberang Ulu 2 untuk menggait para pengrajin yang ada di lorong perbatasan ini. Dan mereka juga menyambut baik hal ini. Baik. Baik, Pak, bocoran sedikit dong. Program gerobak sudu itu tadi apa? Untuk apakah? Apakah memang akan lebih memberikan wadah buat para pelaku UMKM ini atau seperti apa? Saya hanya membocorkan sedikit saja ya, Mbak ya. Sedikit. Karena ini juga lagi tahapan penilaian inovasi yang ada di OPD di pemerintah Kota Palembang. Takut dicontek ya, Pak? Bukan takut dicontek, tapi ini apa ya? Takut sesumbar sih sebenarnya. Takut sesumbar, iya. Kita bocorannya cuma satu. Apa? Istilah dari gerobok. Gerobok itu merupakan suatu wadah yang bisa menjadi tempat penyimpanan, tempat menaruh barang. Segala barang bisa ditaruh di gerobok itu. Dengan istilah gerobok itu merupakan suatu wadah yang ada di Kecamatan Seberang Ulu 2. Mungkin itu dulu aja ya bocorannya. Oh gitu. Jadi pemerintah telah akan menyiapkan wadah untuk para pelaku UMKM ini. Iya, betul. Lebih sekali. berkembang dan lebih mungkin dikenal ya, betul, oleh masyarakat luas. Iya, Bukan hanya warga Kota Palembang ya. Iya. Baik. Saya juga tertarik tadi masalah untuk penanganan stunting ya, Pak ya. Iya. Masalah penanganan stunting karena memang burgo dan lakso ini mungkin mengandung cukup gizi karena memang terbuat dari bahan baku ikan gitu ya. Nah, ini kan juga perlu disosialisasikan juga ke warga gitu bahwa agar anak-anak juga gemar makan ikan. Mungkin kalau misalnya tidak diolah, ada yang kurang suka gitu makan ikan, ya mungkin bisa dijelaskan Pak untuk lebih dikembangkan, lebih diberikan kepada edukasi kepada anak-anak supaya gemar memakan ikan dan juga sosialisasi stunting juga. Oh iya. Jadi perlu saya ralat sedikit ya, Mbak ya. Sebenarnya kalau ke depan pengembangan kita itu bukan ke anak-anak yang berisiko stunting ya. Baik. Tapi pengembangan ini kita akan membuat pusat pelatihan bagi orang tua yang mempunyai anak-anak yang berisiko stunting. Dalam hal pembuatan burgo dan lakso serta kue basah ini. Baik. Sehingga mereka mempunyai pengalaman atau mempunyai ilmu dalam membuat burgo, dalam membuat lakso maupun dalam membuat kue basah ini. Sehingga mereka bisa melakukan kegiatan ekonomi. Yang namanya kegiatan ekonomi pasti ada income kan. Kalau suatu keluarga sudah mempunyai kegiatan ekonomi yang stabil, itu bisa memenuhi kebutuhan gizi baik itu untuk ibunya maupun anaknya yang berisiko stunting. Baik. Nah, ini juga perlu sosialisasi kan, Pak ya, karena mungkin karena kuliner-kuliner sekarang ini banyak mengandung MSG mungkin. Nah, kepada para pelaku usahanya agar seperti apa sosialisasinya agar supaya ini makanannya, kulinernya jangan menggunakan MSG atau bahan-bahan pengawet lainnya atau seperti apa? Nah, kita juga bekerja sama dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan serta Dinas Kesehatan. Kita mendorong bagi penggiat UMKM yang ada di Kecamatan Seberang Ulu 2 ini, kita dorong supaya mereka sudah mempunyai PIRT. PIRT itu apa kepanjangannya? Produksi rumah tangga, I-nya lupa saya. Nah, sehingga mereka sudah mengetahui bagaimana standar-standar dari Dinas Kesehatan untuk produk-produk yang mereka buat itu sudah memenuhi standar kesehatan yang baik.
Itu yang ke depan dan memang sudah kita lakukan untuk beberapa UMKM yang berada di bawah binaan Gerobok Sudu. Nah, ini akan kita kembangkan juga di Kampung Bulaksa ini. Baik, jadi semuanya apa Terkoneksi, terkoneksi ya Pak ya, karena memang kuliner ini kan rentan karena dikonsumsi oleh dari mulai anak-anak sampai juga orang dewasa gitu kan, dan juga kesehatannya juga harus diperhatikan. Baik Pak, mungkin harapannya untuk warga dari lorong perbatasan ini sendiri, khususnya warga Kelurahan Tanggatakan dan Kecamatan Seberang Ulu 2, untuk warga ya, yang pasti kemarin sudah saya sampaikan kepada mereka secara langsung Mbak ya, bahwa terjadinya Kampung Bulaksa ini bukan untuk pemerintahan. Jadi yang kami harapkan, saya selaku camat di Seberang Luda, yang saya harapkan kepada mereka, kegiatan ini harus dibina dan terus dikembangkan, sehingga seperti yang sudah disinggung Mbak Ai tadi, sehingga bisa merambah atau membuka lapangan pekerjaan bagi bukan hanya sekedar masyarakat di lorong perbatasan, tapi untuk kecamatan di Seberang Ulu 2 ini harus terus dikembangkan yang pasti. Baik, satu lagi nih Pak, inovasi apa lagi ke depan yang akan digerakkan atau dikejar nih oleh Kecamatan Seberang Ulu 2 sendiri? Jadi udah saya spoiler saat Gerobok Sudu, ya gerobok itu ada lagi kan? Yang pasti satu baik, camat itu bukan pusatnya inovasi yang ada, tapi camat itu merupakan manajer untuk mengembangkan ide-ide dari kawan yang ada baik di kantor maupun dari masyarakat di wilayahnya sendiri. Karena ide itu tidak akan pernah timbul dari seorang pemimpin sendiri sebenarnya. Ide itu timbul dari akar rumput yang paling bawah. Contohnya Bulaksa ini camat ini hanya sekedar memberikan legalitas saja. Ini memang dilahirkan oleh masyarakat. Camat hanya memberikan legalitas hingga kita mengkoordinir agar bisa dikembangkan lebih baik lagi ke depannya. Baik. Dan juga satu lagi, sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah kecamatan juga ya, harus pandai-pandai melihat potensi yang ada di wilayah. Harus. Baik, wah obrolannya cukup menarik ya. Masih ada waktu Pak, ternyata masih ada waktu. Kita akan membahas tentang inovasi Kampung Kreatif Bulaksa ini. Bagaimana dukungan dari masyarakat sendiri sekarang ini ya, karena sudah menang masuk sebagai kampung kreatif dan juara 3 di Kota Palembang. Kalau sebelumnya kan mereka belum terlalu dikenal, hanya beberapa kawasan saja, belum meluas. Nah, harapan dari mereka sendiri seperti apa untuk pemerintah? Yang pasti mereka berharap api ini tidak padam. Baik. Dalam hal begini, perlu diadakan event-event khusus di Kampung Bulaksa tersebut, sehingga semangat masyarakat di lorong perbatasan ini tidak padam. Karena ya yang bisa menghidupkan kampung ini kan ya event-event. Suatu program kalau tidak didukung dengan event-event tertentu itu tidak akan bisa bertahan lama kan. Nah, yang kita harapkan ada dari CSR atau pelaku-pelaku usaha yang bisa mengambil ranah ini. Karena kalau seluruh event harus ditopang dari pemerintah, kadang kalau kita berbicara dana, pemerintahnya pasti masih kurang juga. Oleh karena itu kita perlu dukungan dan support dari para pelaku usaha, mitra-mitra lainnya, stakeholder lainnya agar mengambil kesempatan ini, sehingga Kampung Bulaksa ini memang bisa dikembangkan sesuai dengan harapan masyarakat yang ada di sana. Sudah ada perusahaan-perusahaan yang ikut serta dalam pengembangan Kampung Bulaksa ini? Ini baru kita godok karena ini kalau kita berbicara CSR itu kan harus melalui forum 3SL ya Mbak ya. Nah, ini memerlukan proses dan pematangan perencanaan. Nanti kita akan komunikasikan dan tidak terlalu sulit Mbak, karena Ketua TJSL Kota Palembang ini kan Kepala Bapak Dalitbang Kota Palembang sendiri. Saya rasa Pak Hari juga akan menyambut baik hal inilah.
Baik, jadi walaupun sebenarnya mereka ini berjalannya secara mandiri. Iya. Dan potensinya sekarang sudah ditangkap nih oleh pemerintah untuk pengembangannya ya secara lebih luas, dan juga keuntungannya juga pasti untuk masyarakat sendiri ya Pak ya ke depannya. Baik, Pak, ada cita-cita lagi untuk membesarkan Kampung Bulaksa ini? Satu Ada. lagi. Kita akan memberikan, kalau banyak tempat kursus-kursus tentang makanan ini berbayar ya Mbak ya. Nah, kita akan kembangkan bagaimana cara pembuatan burgo lakso dan kue basah ini tanpa dipungut biaya. Baik. Bagi yang memang masyarakat yang kurang mampu. Nah, sehingga nama Bulaksa ini bukan hanya ada di Kelurahan Tangga Takar, ada di Kecamatan Seberang Ulu 2, di luar Kecamatan Seberang Ulu 2 juga kalau memang ada masyarakat yang membutuhkan edukasi itu, ya kami siap. Sehingga ini melebarkan sayap kami, sehingga nama Bulaksa ini bukan hanya harum di Kecamatan Seberang Ulu 2. Ya, jadi saya juga penasaran ya, pengen kesana gitu. Boleh dan ditunggu. pengen melihat gitu secara langsung produksi yang dilakukan oleh para pelaku UMKM kuliner ini. Kalau harus jalan mudah Pak ke sana? Parkirnya yang agak susah Mbak. Oke, harus parkir di mana? Parkirnya ada, kita harus numpang di salah satu perkarangan rumah warga di situ. Baik. Sebenarnya kalau kita podcastnya pagi, saya bisa bawain. Oh gitu, iya, karena mereka produksinya pagi. Iya pagi produksinya. Baik. Karena sore hari biasanya mereka jarang kan. Baik. Sore sudah mereka istirahat untuk persiapan produksi di malam hari untuk besok paginya lagi. Baik, iya. Saya juga penasaran. Pokoknya nanti kami sama tim Bakahumas akan datang ke sana ya Boleh, Pak ya. boleh. Nanti mencicipi kita langsung. kirimin juga nanti hasilnya. Baik, terima kasih Pak. Baik pemirsa Palembang On Podcast, demikian perbincangan menarik saya dengan Camat Seberang Ulu 2 Palembang mengenai Kampung Kreatif Bulaksa, burgo, lakso, dan juga kue basah. Tentunya semoga tayangan ini bermanfaat dan juga memberikan inovasi baru untuk berbagai kecamatan yang ada di wilayah Kota Palembang, tidak hanya di Kecamatan Seberang Ulu 2 tadi, seperti harapan Pak Purba. Nah, pemirsa Palembang On Podcast, sampai di sini perjumpaan kita untuk Palembang On Podcast Bakahumas Dinas Kominfo Kota Palembang kali ini. Bertemu lagi dengan saya, Arya Kasari, pada On Podcast selanjutnya, Palembang On Podcast selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Purba atas waktunya. Jangan kapok main-main ke sini. Nanti kami yang main-main ke sana. Baik, Pak.